Halo guys, jadi ini adalah Google Pixel 2. So, gimana performanya di tahun ini? Yuk kita review. Hai, welcome back di channel Kuma Gadget. Jadi ceritanya aku lagi hunting HP second di marketplace Facebook. Dan ketemulah seller yang menjual Google Pixel 2. HP ini aku dapatkan dengan kondisi unit only dan dikasih free soft case bening. Harganya cukup menarik, dengan kondisi yang masih terbilang mulus dan ternyata ada minusnya. Minusnya apa? Sabar guys, nanti aku jelaskan, jadi jangan di skip videonya ya dan tonton sampai habis. Oke, seperti yang kita ketahui, pasti saat mendengar kata Google Pixel, kalian semua setuju jika HP besutan Google ini mempunyai kamera menyerupai hasil kamera DSLR. Tentunya dengan dukungan OS dari Google itu sendiri. Nah, di tahun ini harganya dari Google Pixel 2 ini menurutku cukup menarik. Bahkan ada yang harganya masih aku katakan bertahan di kisaran 2 jutaan. Jadi ini membuktikan kalau HP ini masih diminati di pasar second. Jadi buat kalian yang mencari HP ini, video ini akan sangat bermanfaat sebelum kalian mulai memutuskan untuk membelinya. Oke, langsung aja kita mulai dulu dari segi desainnya. Sama seperti Google Pixel seri pertama, finishing dual tone masih menjadi pilihannya. Bahan untuk frame bodinya terbuat dari aluminium dan setengahnya berbahan kaca. Desain ini cukup unik dan menurutku eye-catching. Google sendiri sejak seri Pixel generasi 1 memang masih mempertahankan finishing warna seperti ini, yang menurutku sudah menjadi ciri khasnya. Dan bagusnya lagi, sidik jari tidak gampang menempel di permukaan belakang bodinya. Untuk layar sendiri berukuran 5 inch dan secara pribadi layar segini masih yang paling nyaman untukku dalam penggunaan sehari-hari. Dengan dukungan layar yang cukup compact, membuat HP ini sangat nyaman dan pas di genggaman. Sama seperti iPhone 5s yang sebelumnya aku sempat buatkan reviewnya. Jadi buat yang belum nonton, kalian bisa klik link yang ada di atas. So guys, bagaimana menurut kalian? Apakah desain HP seperti ini masih terlihat menarik di tahun ini? Next, kita ke bagian layarnya. Bertipe AMOLED dan sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Kalian pasti tahulah kelebihan panel layar AMOLED jika dibandingkan layar bertipe IPS LCD. Warna kontras serta ketajamannya sudah mampu ditampilkan dengan sangat baik. Dipakai untuk menikmati multimedia seperti menonton YouTube ataupun Netflix, layar AMOLED berukuran 5 inch ini sangat memuaskan sekali. Bagusnya lagi sertifikasi IP67 sudah dipunyai HP ini, yang artinya HP ini waterproof alias tahan percikan air. Namun jika kalian penggemar HP dengan tampilan layar bezel-less, desain layar di HP ini mungkin kurang cocok dengan kalian. Nah, kenapa? Karena poni dan dagu yang ada di HP ini cukup tebal. Buat kalian yang bertanya apakah ada LED untuk notifikasinya, jawabannya tidak ada guys. Dan sebagai gantinya, fitur always on display seperti kepunyaan Samsung sudah bisa kalian nikmati di HP ini. Jadi secara default tampilan jam dan perkiraan cuaca serta suhu bisa kalian lihat. Dan jika ada notifikasi yang masuk, bisa muncul langsung secara instan. Begitupun saat kalian memutar musik, akan ditampilkan langsung di layarnya. HP ini juga sudah built-in speaker stereo, di mana suara yang dihasilkan menurut kuping awamku ini sudah sangat oke. Jadi buat kalian yang suka menonton ataupun mendengar musik langsung melalui speaker dari HP, bisa sangat terpuaskan. Suaranya walaupun tidak terlalu keras, namun masih fokus dan nggak pecah, terlebih di lokasi indoor. Bass, treble, dan vokal masih cukup oke terdengar walau di volume 100% sekalipun. Dan yang bikin saya nyaman dengan konfigurasi speaker seperti ini yaitu pada saat kita menonton atau memainkan game secara horizontal. Letak speaker stereonya tidak terhalang oleh tangan kita. Tidak seperti HP Android kebanyakan, namun sayangnya di seri ini, jika kalian masih nyaman menggunakan headset kabel, nampaknya kalian mesti mempertimbangkan kembali karena HP ini tidak menyediakan lubang jack audio 3,5 mm. Namun jika kalian masih ingin menikmati musik via kabel headset, kalian mesti membeli konverter tambahan lagi. Oke, lanjut di bagian performanya. HP ini memakai chipset Snapdragon 835
yang berukuran 10 nanometer serta dipasangkan dengan GPU Adreno 540. Dalam pengetesannya untuk memainkan beberapa game, HP ini masih sanggup untuk menjalankan game-game dengan settingan yang terbilang tinggi. Game seperti Mobile Legends mampu berjalan di settingan high dan berjalan tanpa aku menemui frame drop. Sedangkan untuk PUBG Mobile berjalan mulus di settingan HDR Ultra dan lagi-lagi tanpa menemui frame drop yang cukup mengganggu. Untuk suhunya masih terbilang hangat saat dipakai bermain game selama 30 menitan. Sedangkan jika dipakai untuk membuka tutup aplikasi, tentu chipset Snapdragon 835 masih sangat bisa diandalkan. Animasi yang ditampilkan masih sangat smooth dan lancar. Hal ini juga berkat OS dari Google yang terkenal bebas bloatware, clean, and simple. Bagusnya lagi kalian bisa menikmati pengalaman memakai Android 11 di HP ini. Karena HP ini sendiri juga kebagian untuk update ke Android 11. Jika untuk masalah update software, aku akui Google memang nggak pernah ketinggalan. Sensasi getaran haptic feedback dari keypadnya mulus sehingga saat dipakai untuk mengetik terasa nyaman di tangan. Animasinya juga berjalan dengan sangat mulus. Icon yang didesain lebih fresh di Android 11 dan juga tersedianya fitur Dark Mode yang menjadi favoritku. Sudah bisa kalian nikmati di HP ini. Fitur untuk mengaktifkan Google Assistant menurutku sangat efisien. Jadi kalian tinggal squeeze saja HP-nya secara instan untuk membuka Google Assistant bahkan saat keadaan terkunci. Fitur ini bisa secara instan kalian aktifkan untuk tingkat sensitivitasnya bisa kalian setting sesuai selera. Gimana? Cukup menarik bukan fiturnya? Untuk hal keamanannya sendiri, HP ini sudah dilengkapi dengan fingerprint sensor dan terletak di belakang bodinya. Kecepatan unlocknya sendiri masih cukup responsif dan satu hal yang aku suka di HP ini, dengan ukuran yang cukup compact, HP ini sudah menawarkan fitur NFC. So hal ini bisa menjadi deal breaker buat kalian yang memang mencari smartphone second berukuran 5 inch dilengkapi fitur NFC. Kita lanjut ke bagian yang paling bikin penasaran dari HP ini, yaitu kemampuan kameranya di tahun ini. Sejak zamannya Google Pixel seri 1 sampai seri Google Pixel 3, HP ini memang cukup pede dengan konfigurasi satu lensa kamera. Di mana brand-brand lain sudah mulai menarik minat pembeli dengan kombinasi dual kamera ataupun triple kamera pada saat itu. Bukan tanpa sebab kalau si Pixel ini memang pede ya dengan konfigurasi satu lensa kamera saja. Dengan lensa utama beresolusi 12 megapiksel dan mempunyai bukaan f1.8 dengan lebar sudut pandang 27 mm, secara mengejutkan kualitas gambar yang dihasilkan masih terbilang the best for single lens Android phone. Bahkan tidak kalah dengan smartphone keluaran terbaru, di mana dukungan software dari kamera bawaan Google ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menghasilkan image. Nah, menurutku cukup bagus untuk ukuran HP keluaran 2017. Jadi memang gak heran jika HP Pixel yang dikeluarkan Google menitik beratkan pada kualitas image yang dihasilkan oleh kameranya. Dilengkapi dengan fitur OIS untuk menstabilkan gambar, sehingga kalian akan sangat terbantu jika mengambil foto di lingkungan yang minim cahaya menggunakan tangan. Nah, jika merasa masih belum maksimal, fitur night sight atau mode malam bisa kalian coba. Hasilnya bisa kalian lihat, nilai sendiri. Ini beberapa foto yang sudah aku ambil menggunakan HP ini. Beberapa mode kamera yang bisa kalian nikmati di HP ini seperti Night Sight, Portrait, Panorama, Photosphere, Playground, dan Google Lens. Fitur yang menurutku cukup menghibur yaitu mode Playground-nya, di mana kalian bisa bermain-main dengan emoji secara virtual reality dan pilihan emojinya lumayan beragam. Untuk kemampuan perekaman videonya, HP ini sudah mampu merekam resolusi maksimal di 4K 30 frame per second. Juga dilengkapi dengan fitur stabilisasi gambar elektrik yang sangat membantu untuk perekaman video yang lebih stabil. Oke, sedangkan untuk kamera belakangnya ini, HP ini sudah mampu merekam resolusi maksimal di 4K 30 frame per second. Dan bagusnya lagi, fitur stabilisasi sudah ada di kamera belakangnya.
Di sini aku coba merekam di Full HD 1080p di 30 frame per second. Dan kondisinya di sini adalah sore hari, bisa kalian lihat. Tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, guys. Untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan f2.4 dan lebar 27 mm. Untuk hasil fotonya menurutku sangat tajam, efek sharpening-nya menurutku agak sedikit over. Dan fitur HDR sudah tersedia untuk kamera selfie-nya. Hasil video kamera depannya mampu merekam resolusi Full HD di 1080 30 frame per second. Namun sayangnya aku tidak menemukan fitur stabilisasi untuk pengambilan video pada kamera depannya. Halo guys, jadi seperti ini adalah hasil kamera depan dari Google Pixel seri kedua. Dan dia mampu merekam maksimal 1080 di 30 frame per second. Namun sayangnya untuk fitur stabilisasi di kamera depannya tidak ada. Jadi ya mungkin menjadi salah satu kekurangan dari HP ini. Sudut pandang yang aku dapatkan juga sama 27 mm lensa wide, dan suasana ini sedikit mendung, dan ini sudah menjelang sore hari. Oke guys, thank you menyaksikan. Hal yang menurutku agak mengganggu pada saat mengambil foto, HP ini memerlukan sepersekian detik waktu loading untuk mengolah hasilnya sebelum bisa ditampilkan. File foto pun akan disimpan ke dalam beberapa frame yang nantinya akan dipilihkan secara default, yang mana kiranya foto dengan momen terbaik. Memang hal ini bisa bagus sih, semisal saat mengambil foto, di saat mata kita tidak sengaja tertutup, jadi kita bisa memilih foto di mana kita bisa mendapatkan momen yang terbaik. Konsekuensinya tentu akan memakan banyak ruang penyimpanan. Apalagi unit yang aku pegang berkapasitas 64 GB, tanpa bisa ditambah kapasitas untuk memori eksternalnya, karena slot SIM cardnya cuma bisa diisi satu SIM card telepon. Walaupun ada opsi RAM 4 GB 128 GB untuk penyimpanan yang lebih luas lagi, namun tetap saja kalian mesti pertimbangkan hal ini, apalagi jika kalian termasuk yang aktif menggunakan dua nomor dalam satu HP. Next, untuk bagian baterainya berkapasitas 2700 mAh. Ukurannya untuk tahun ini jelas sudah sangat ketinggalan, dimana untuk sektor baterainya memang menjadi kekurangan tersendiri di HP ini. Menggunakan aplikasi EQ Baterai, kesehatan baterainya aku dapatkan di 72%, dimana screen on time-nya yang didapat berkisar kurang lebih 4 jaman, tetapi tentu saja dalam penggunaannya bisa berkurang dengan sangat cepat. Apalagi jika kalian sebagai user yang memang sangat aktif dalam bermain media sosial, ditambah jika dipakai lagi untuk bermain game dengan intensitas yang cukup tinggi. Bahkan jika dipakai untuk mengambil video dalam waktu lama, baterainya bisa berkurang dengan sangat cepat. Walau port chargingnya sudah memakai USB Type-C. Oke, saatnya membahas minus di HP ini. Jadi sejak awal video sudah aku katakan kenapa bisa dapat harga di bawah harga pasaran. Jadi guys, saat video ini dibuat, banyak user dari Google Pixel 2 ataupun seri di atasnya nampaknya mengalami masalah saat mengambil foto dengan kamera belakangnya. Penjualnya sendiri juga kurang mengerti karena sebelum di-upgrade ke OS Android 11, kameranya berfungsi dengan normal. Namun setelah melakukan update ke Android 11, kameranya mendadak blank dan tidak bisa diakses. Sempat beberapa saat mau lalu terjadi error kembali. Clear cache, restart, masuk ke save mode ataupun factory reset. Semua cara dilakukan tapi tampaknya tidak berhasil. Jadi bisa kalian lihat juga di Play Store pun banyak yang mengeluhkan tentang bug yang ada di HP ini. Solusinya banyak menyarankan untuk mengganti modul kamera, tentunya dengan mengeluarkan biaya tambahan.
pemecahan sementara untuk masalah ini yaitu dengan menggunakan magnet. Magnet seperti ini bisa kalian beli di toko online. Nah, apa hubungannya magnet dengan modul kameranya? Jadi ada yang berspekulasi jika HP ini tidak rusak karena kesalahan usernya. Namun lebih dikarenakan karena upgrade ke Android 11. Jika kalian ingat kasus pemakai iPhone yang kalau nggak salah pernah juga mengalami kinerja yang menurun setelah melakukan update OS juga. Tampaknya hal ini juga terjadi juga, namun kali ini di bagian kamera si Google Pixel yang aku pegang. Jadi cara membuka kamera belakangnya adalah dengan cara menempelkan magnet seperti ini di bodi depannya sekitar kamera belakangnya. Kameranya mau terbuka dan berfungsi mengambil foto, namun memang cara ini nggak selalu berhasil. Dan sayangnya autofokusnya nggak berjalan di kamera belakangnya. Karena fungsi motorik kamera belakangnya seperti mati total. Jadi seperti menggunakan lensa manual. Namun untungnya untuk kamera depannya tidak separah kamera belakangnya. Dan bagusnya autofokusnya masih bisa berjalan, tapi sebagai catatan ya, di sini tidak semua unit Google Pixel yang diupdate mengalami kendala seperti ini. Jadi kalau kalian mendapati unit yang sudah diupdate ke Android 11 dan tidak mendapati bug kamera seperti punyaku, kalian itu beruntung. Entah ini terjadi untuk yang versi global atau Verizon. Buat kalian user Pixel yang sudah berhasil mengatasi masalah ini, bisa dong kalian share di kolom komentar. Oke, sekarang kesimpulan untuk HP ini. Jadi jika kalian tidak terlalu mempermasalahkan daya tahan baterainya, puas dengan satu SIM card dan kapasitas penyimpanan yang tidak bisa diekspansi lebih besar lagi, serta tidak mencari HP khusus untuk gaming dan dipakai untuk bermain media sosial saja, HP ini sangat layak untuk dipertimbangkan, apalagi jika memang tidak mendapati minus seperti unit yang aku pegang. Dengan layar AMOLED, hasil kamera yang sangat bagus, berukuran compact, memakai Snapdragon 835 serta mempunyai speaker stereo dan nggak lupa ada NFC-nya, HP ini bisa menjadi pilihan secondary driver kalian dan memang hasil fotonya masih menjadi the best single lens kamera untuk HP Android. Jika memang menginginkan daya tahan baterai yang lebih lagi, kalian bisa melirik Google Pixel 3 atau 4 yang tentunya harga secondnya masih berkisar di 3 jutaan ke atas. Oke, mungkin segini dulu review HP kali ini. Seperti biasa, tinggalkan komentar kalian, like jika kalian suka videonya, dan jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan konten-konten di channel ini. Terima kasih yang sudah menonton and have a nice day.